Memang ayatnya kan mengatakan wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikah. Ya, dan qawaid itu wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi. Ya, wanita-wanita yang sudah menopause. Ya. Allati la yarjuna nikahan. Ya. Yang kenapa pakai yarjuna itu? Nah, maksudnya yang sudah tidak ingin lagi, sudah tidak punya syahwat lagi. Sudah nggak ada pengen disentuh laki-laki, laki-laki juga sudah nggak ada yang pengen sama dia. Ya Bu, ya sudah tua lah, dia sudah nggak ada keinginan untuk menikah, nggak ada keinginan untuk tidur dengan suaminya, maaf ya. Laki-laki juga sudah nggak ada suka sama dia, ya sudah nenek-nenek, ya. Itu maksudnya layar juna nikah. Tapi kalau masih cantik, ya umur berapa ini? Umur 70 tapi masih cantik banget ya. Ya, kayak masih umur 30, jangan. Ya, itu berarti onderdirnya bagus. Ya. Ada orang umur sudah 65-an tapi masih muda, kelihatan muda banget, cantik. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Makanya ada ya di sini disebutkan. No, falaisa alaihinna junahun. Maka wanita-wanita yang sudah seperti itu, sudah tua, sudah tidak haid lagi, sudah tidak ingin lagi bersama suaminya, maaf ya. Sudah dingin. Ya, maka tidak berdosa bagi mereka ayyadha'na thiyabahun. Kalau mereka mau lepaskan thiyabahun. Ya. Apa tuh thiyab tuh? Thiyab tuh pakaian. Menanggalkan pakaiannya, bukan berarti pakaian itu dilepas semua gitu. Itu orang gila gitu. Ya. Bukan semakin tua semakin baik. Gitu ya. Ghaira mutabarrijatin bizina, ya, dengan tidak memperlihatkan perhiasannya. Ya, mana perhiasannya kalau ada anting, kalung, ya, itu perhiasan itu. Ya, wa yasta'fifna khairul lahum. Ya, dan kalau mereka itu uh, bersikap sopan, ya tetap memakai jilbabnya, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ya, itu dari sisi terjemah saja tuh. Apa yang uh, dikatakan oleh para imam mufassir? Ibnu Katsir mengatakan maksudnya tidak ingin nikah, ya, lam yabqa lahunna tashawufun ila tazwij. Ya, sudah tidak tersisa lagi, tidak ada lagi keinginan untuk menikah kalau dia janda, ya. Sudah tidak ada lagi keinginan, ya, tidak ada lagi, tidak ada mood ke situ tuh. Ya. Ya, kalaupun masih ada suami sudah dingin aja udah. Eh, jadi boleh ya
membuka sebagian auratnya, apa itu misalnya kepala, ya, pakai misalnya pakai daster saja yang masih kelihatan setengah betisnya, sudah tua soalnya, no problem aja, ya. Itu ya. Jadi um, terus tentang ini ya, tentang pakaiannya tuh apa? Ibnu Mas'ud mengatakan qala al-jilbab awir rida. Ya. Jadi jilbab atau rida, rida tuh selendang yang biasa menutupi, yang biasa di rida ya selendang ya. Biasa ibu-ibu pakai pakai kerudung, pakai selendang juga. Boleh ya pakai selendang. Boleh dibuka kepalanya jadi kelihatan ininya. Boleh. Ya. Terus dikatakan wahwal jilbab min fauqil khimari. Ya, itu jilbab di atas, dari atas khimar. Khimar kan kerudung. Dia katakan fala ba'sa yad'na 'inda gharibin aw gharihi ba'da an yakuna 'alaiha khimarun safiq. Nah, ini keterangan yang mesti difaham ya. Jadi perempuan itu memakai kerudung itu biasanya ada di bagian pertama itu pakai yang apa sih Bu namanya? Ciput itu ya, Pak Ustadz ya, dalemannya. Ciput ya. Nah, ciputnya tidak dilepas, jilbabnya yang dilepas itu boleh. Ya, dia bilang yang dilepas itu jilbab yang bagian atas, yang bagian bawah yang nutup kepala, ya itu boleh, ya. Ya ini tetap ada di sini, yang bagian atas jilbabnya boleh dilepas, gitu ya. Tapi tetap ghairu mutabarrijatin bizina. Ya, tidak apa namanya? Tidak berhias. Oh, ini pakai sudah tua, sudah keriput, dihilangin keriputnya. Kan ada kan penghilang keriput. Ya. Jadi seperti umur 30 tahun lagi, cantik, jelita, nggak boleh kayak gitu, mah. Ya, memperlihatkan anting apa segala itu tidak boleh. Ya. Sekarang banyak ya nenek-nenek yang tampak lebih cantik daripada mereka-mereka yang masih umur 30-an. Ya, karena teknologi. Ada teknologi kecantikan. Jadi intinya tetap tidak membuka jilbab ya Pak Ustadz, menyerap auratnya masih tertutup. Jadi intinya jilbab atau kerudung bagian luar boleh dilepas, kerudung bagian dalamnya tidak dilepas. Ya, jadi rambutnya kalaupun terlihat sedikit kan, terkadang kan pakai ininya, bahannya itu bahan yang transparan saja, ya kan? Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ini menurut keterangan siapa? Ini keterangannya tadi saya baca tuh Sa'id bin Jubair, ya, dan yang lainnya di qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ada menjelaskan, ya, dalam tafsirnya, wahwal jilbabu, yaitu jilbab, min fauqil khimari, yang ada di atas kerudung, ya. Fala ba'sa ayyadana 'inda gharibin aw ghairihi. Maka boleh jilbab yang di atas kerudung itu dia tanggalkan di depan orang lain atau di depan orang asing yang bukan muhrimnya atau yang lainnya, boleh, gitu ya. Terus dia katakan ba'da ayyakuna 'alaiha khimarun safiq, dengan syarat, ya, dia tetap memakai kerudung, ya, meskipun transparan. Jadi pakai siputnya, ya, jilbabnya dilepas, siputnya tidak dilepas, gitu ya. Baik, ini keterangan dari Ibnul Mubarak. Dia katakan haddatsani Siwar bin Maimun, ya, dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat ya ummal mu'minin ma taqulina fil khidabi wan nifadi was sibaghi wal qurtaini wal khalkhal wa khatamid dhahab wa thiyabir riqaq. Ya ummal mu'minin, apa pendapatmu tentang khidab, pacar, wan nafad was sabagh. Sabagh tuh baju diwarnai kayak batik nih, kayak gini nih, korten, anting-anting, khol-khol, ya, gelang, cincin, terus wathiyabur raqiq, dan pakaian yang transparan, wathiyabur riqaq. Faqalat ya ma'syarun nisa qissatukunna kulluha wahidah. Wahai kaum perempuan, kisah kalian itu sama saja semuanya, nggak ada yang beda. Ahallallahu lakunna zinata ghaira mutabarrijat. Semua perhiasan boleh, ya, anting, cincin, kalung, gelang, boleh. Baju ada warna dihiasi dan sudah boleh, ya, sutra boleh, ya, sama saja kisah kalian. Ghairu mutabarrijat, tapi yang itu jangan dipamerkan, ya. Ya, la yahillu lakunna ayyara minkunna muharraman. Ya, laki-laki yang bukan muhrim tidak halal melihat itu semua, anting apa. Ya. Baik, saya kira cukup jelas ya. Oh ya, baik, makasih Pak Ustadz, jelas Pak Ustadz. Sama-sama.